prinsip yang dipegang sama Pak Irfan itu air laut takkan pernah kering. Betul begitu Pak? Ya. Jadi pesannya untuk anak muda seperti apa ini? Kalau saya pesan sama anak muda itu istilahnya yang penting kamu tirulah dulu saya bagaimana cara kerjanya. Iya. Jelas kalau saya kan posisinya bukan untuk selamanya. Iya. Tapi jelas nanti kalau saya istilahnya betul-betul sudah almarhum, kamu lagi melanjutkan. Iya, generasi. Jadi cara-cara kerja itu kamu ikut. Begini bagusnya kerja, begini kita di orang. Iya. Nah, jangan sampai kecil-kecil hatinya orang itu jangan. Itu rezeki kan makan kecil ke yang kecil. Assalamualaikum, channel Dedi Sapa Teman. Lokasi pengambilan gambar kita kali ini ada di Teluk Palu. Jadi wilayah Teluk Palu itu di sebelah utara difungsikan sebagai lahan pertanian petani geram Kota Palu. Hari ini kita berkunjung ke lokasi penggeraman Teluk Palu di Kota Palu di channel Dedi Sapa Teman. Tampilan kita seperti militer. Hari ini kita berpanas-panas ria di lokasi penggaraman Teluk Palu. Kita ketemu sama Pak Irfan. Pak Irfan salah seorang petani garam di wilayah Teluk Palu ini. Sebenarnya kita enggan karena orang lagi bekerja diganggu dengan pertanyaan. Nanti gimana ceritanya? Tapi kita coba ganggu beliau ini. Nah, ini dia Pak Irfan. Saya kenalkan langsung Pak Irfan. Pak Irfan, pertanyaan pertama saya. Sudah berapa lama menjadi petani penggaraman? Kalau saya memang jadi petani garam ini dari 2003. 20 tahun yang lalu? Iya, 2003. Iya, 21 tahun. 21 tahun. Mulai dari masa panennya, pikulannya, masuk untuk urus garam masuk gudang, semua saya. Sudah dilalui ya. Jadi kalau tentang karir garam menggaram, Pak Irfan sudah tahu. Nah, kalau ini Pak Irfan, kalau tentang lahan yang digarap, ini istilahnya lahan warisan, lahan disewa atau apa ini? Kalau ini lahan ini memang ini orang tua punya, jadi namanya samanya berhak. Orang tua punya begitu ya sudahlah. Nama sama-sama cucu-cucunya berhak. Iya, digarap saja. Digarap saja. Nah, Pak Irfan gini, seluas apa ini lahan yang digarap ini? Yang semuanya penggaraman. Iya, saya lihat beberapa petak. Enggak punya Pak Irfan saja yang kalau kelola. Saya ini yang saya kelola ya kurang lebih sekitar setengah hektar. Setengah hektar. Iya, apa di sana semua saya yang kelola. Iya, jadi di sini sebenarnya luas ini banyak yang pemiliknya, banyak orang. Sambil kerja Pak Irfan ya? Iya.
Pak Irfan, kalau dibanding petani dengan petani garam, petani sawah maksud saya, Dengan petani garam. petani garam, kalau Pak Irfan disuruh milih, lebih memilih mana? Jadi Kalau petani saya garam yang memilih ini, atau petani sawah? saya memilih petani garam. Alasannya? Alasannya cuma satu saja, hamanya hujan, itu saja. Itu saja. Sementara kalau dibandingkan dengan petani sawah, sawah banyak sekali hamanya. iya betul. Kita Siap. sudah menghamburkan pupuk. Iya. Istilahnya taruhlah belum punya modal sendiri, kita ambil pupuk sama orang aja, kita sudah berutang. Iya. Nah, jadi begitu kemudian kan kita tidak tahu hama ini apakah dia lawan nanti di waktu buahnya Betul. atau di waktu remajanya, Iya. kan kita tahu. Iya. Tapi memang statusnya sudah kita berutang. Iya. Karena posisinya kita ambil pupuknya mau ingin banyak hasil, tapi tidak ditahu. Jadi ini jangan sampai didengar sama petani sawah, Pak tidak Irfan. bisa. Jadi gini, pertanyaan saya, kalau sebenarnya ini keuntungannya kita mengharapkan hasil banyak, yang ditakutkan adalah hujan. Dibanding petani sawah, begitu banyak masalah dihadapi. Banyak sekali. Siap. Kira-kira kalau lahan digarap di sawah menghasilkan padi, ini berapa ukuran tanah yang harus digarap bisa menghasilkan banyak? Lebih banyak lagi. Kalau untuk masalah itu sawah itu, iya. Kalau kita garap juga sedikit, rugi percuma. Betul. Harus dia kurang lebih, kalau bukan setengah hektar, 1 hektar. Sementara garam? Kalau cuma 1/4, kalau garam dia di masa panennya dia paling kalau kita kasih air 5 hari kita panen. Oh iya. 5 hari kita panen. Proses untuk panen lebih cepat. Prinsip yang dipegang sama Pak Irfan itu air laut takkan pernah kering. Betul begitu Pak Irfan? Ya. Jadi pesannya untuk anak muda seperti apa ini? Kalau saya pesan sama anak muda itu istilahnya yang penting kamu tirulah dulu saya bagaimana cara kerjanya. Iya. Jelas kalau saya kan posisinya bukan untuk selamanya. Iya. Tapi jelas nanti kalau saya istilahnya betul-betul sudah almarhum, kamu lagi melanjutkan. Iya, generasi. Jadi cara-cara kerja itu kamu ikut. Begini bagusnya kerja, begini kita di orang. Iya. Nah, jangan sampai kecil-kecil hatinya orang, itu jangan. Itu rezeki kan makan kecil Iya. Kalau modal untuk menjadi petani garam itu sebenarnya apa modal yang utama? Semangat kerja, modal uang untuk beli perlengkapan atau apa? Untuk pertamanya dia semangat. Iya. Yang kedua uang. Iya. Kalau ini kamu punya uang, kalau tidak semangat, takkan bisa jadi kau punya pekerjaan. Iya. Kalau kamu semangat, uang ada, lebih mantap lagi. Lagi nih Pak Irfan, saya melihat di lokasi posisi kita pijak ini memakai teknik terpal. Ini sebenarnya kalau pengeringan garam itu teknik yang dipakai itu teknik tradisional sama pakai terpal atau bagaimana? Kalau ini tekniknya ini kebetulan kita ada waktu dulu belajar dulu untuk teknik plastik. Iya. Dengan manual. Iya. Lebih mantap lagi ini. Jadi kita ikut ini. Jadi ini teknik apa namanya? Membran. Sementara teknik yang lain itu. Kalau yang lain itu kita istilahnya lebih susah ambil garam putih. Oh. Karena lebih banyak juga orang membutuhkan garam putih. Iya. Hampir bagi 2 lah. Oh. Kalau yang kotornya itu paling orang kebun. Kalau ini kan orang nikmati. Ini betul-betul hasilnya kalau lebih banyak. Kalau lebih banyak yang putihnya itu kan yang macam kita di Palu ini kan Kaledo ini kan terkenal. Iya. Garam talise. Garam talise. Jadi ini hasilnya lebih banyak dibanding teknik tadi pengolahan dijemur secara tradisional di tanah langsung. Di tanah langsung. Oh iya. Lebih cepat dia panen ini daripada tanah langsung. Iya. Kalau ini menurut Pak Irfan tadi 5 hari sekali panen. Berarti kira-kira di mana panen rayanya yang pernah jadi? Maksud saya bulan-bulan apa? Kan kita ini ada musim kemarau sama musim hujan. Tapi kalau ini posisinya ini, kalau musim kemarau lebih enak lagi. Kalau musim hujan ini tergantung dari tergantung dari kemauan. Oh. Kalau itu tergantung dari kemauan di musim hujan itu kita segala cara macam manual kan? Iya. Segala cara kita
kecilkan air Iya. supaya kita dapat menghasilkan garam. Jadi yang diharapkan sama petani penggaraman ini sebenarnya musim kemarau sepanjang tahun. Ya, kalau untuk posisinya dulu itu memang kalau kemaraunya itu sampai 1 tahun lebih. Iya. 1 tahun lebih itu di harga garam itu 2.500 satu karung. Sementara sekarang ini di tahun 2023 ini berapa harga garam Pak Irfan? Kalau untuk sekarang ini kalau penjualan di jalan itu 250 satu karungnya. Kalau beli di sini langsung paling 170. Oh iya. Ya kan istilahnya kita Iya. berikan juga dia. Iya, iya. Kalau punya itu keuntungan lah betul, sedikit. betul. Pak Irfan, kenapa anak muda enggan atau tidak punya kemauan untuk menjadi petani penggaraman? Sekarang begini, karena beda-beda prinsip. Hmm. Kalau prinsipnya anak muda di sini istilahnya kebanyakan gengsi. Iya. Gengsi. Karena belum dia tahu uang berapa kamu kantongin gengsi dengan orang tidak gengsi. Iya. Iya. Lebih cepat uangnya kita dapat di sini daripada kamu pelihara gengsi itu. Gengsi. Nah, Pak Irfan ini kan petani penggaraman. Ada pekerjaan lain Pak Irfan? Maksud saya pekerjaan sampingan. Kalau saya punya pekerjaan sampingan, saya tukang juga. Oh iya. Jadi sebenarnya ini pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan yang mana? Nah, kalau ada waktu istilahnya, kalau ada betul-betul rezeki datang Yap. datang apa saya tukang kerja biasa bikin kubur apa. Iya. Nah, datang kalau barangkali rumah apa datang orang ya terpaksa. Saya juga istilahnya bukan saya tinggalkan ini. Iya. Begitu waktunya saya di sana, dari pagi hari saya di sini. Iya. Begitu untuk menjalani jam 8 saya tempat lain. Iya. Begitu sore saya di sini. Nah, Jadi saya bisa simpulkan Ah. petani penggaraman itu untung banyak, cemen lebih banyak daripada petani menggarap lahan kebun atau sawah. tapi kalau untuk saya, kalau untuk rasa panennya kita, Iya. kalau dipikir-pikir, kalau kebun juga kalau besar, dia punya lahan, Iya. besar keuntungannya. Iya. Kalau ini penggaraman ini dia, biar tidak besar kita punya lahan karena banyak dia punya pekerjaan di dalam. Iya. Apalagi masa panennya. Dan selama ada sayur di dapur, pasti orang butuh garam. Itu garam dan juga itu istilahnya barang di sini nih lebih cepat, lebih bagus. Iya. Di sini nih. Nah, kalau yang lain-lain itu sudah saya apalagi saya ini terus terang, saya punya pekerjaan bukan cuma itu, betul Iya. Iya. Satu, kedua, saya pengangkut sampah dari 2010. Oh. Nah, Di wilayah kelurahan yang ditinggal. Nah, saya dulu mau megang itu kelurahan punya itu masih posisi Triseda. Iya. Triseda. Jadi begitu itu Triseda istilahnya kan Triseda itu dia ada semua biaya-biaya apanya dari pemerintah kan. Siap. Selesai tidak ada biaya itu rusak. Jadi karena saya pikir ini di sampah ini ada keuntungannya, terpaksa saya ada rezeki saya beli untuk pribadi. Iya. Sampai sekarang ini. Jadi saluran rezeki Pak Irfan ini dari berbagai sumber dan ternyata beliau multi talenta. Nah, sampai sebatas ini Pak Irfan sudah merasa pencapaiannya sudah maksimal. Alhamdulillah, istilahnya kalau ya bila boleh dikata sudah lebih lah, makan juga sedikit. Alhamdulillah. Apa harapan Pak Irfan ke depannya sebagai petani garam? Kalau saya punya harapan ini istilahnya itu mendidik anak saya, karena kita tuh kan selamanya kan. Yep. Itu saja saya peringatkan saya punya anak, kalau bisa digarap. Utamanya itu, dan kedua bagus sama orang. Saja kuncinya saja itu, kita manusia. Di channel Dedi Sapa Teman kita hari ini siang bolong mengganggu kegiatan Pak Irfan di Teluk Palu. Untuk channel Dedi Sapa Teman, assalamualaikum.